semuanya, kembali lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia dan rekan saya Diandita Reva Utami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang proses bisnis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pada video sebelumnya, kita sudah pernah membahaskan apa sih peta proses bisnis itu. Pada dasarnya, peta proses bisnis adalah menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Sedangkan reformasi birokrasi itu sendiri merupakan prioritas utama pelaksanaan pengembangan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik guna meningkatkan kinerja aparatur negara yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Nah, sesuai dengan Permenpan nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, bahwa ada 8 area perubahan reformasi birokrasi yang merupakan elemen birokrasi, antara lain pola pikir, kelembagaan, regulasi, dan perundang-undangan, sumber daya manusia, aparatur, ketata laksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. 8 area perubahan tersebut diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut melalui 3 komponen penilaian, yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara, dan aspek reform. Kemudian, dari 8 area perubahan yang sudah disebutkan tadi, salah satu area perubahannya yaitu dalam perubahan penataan tata laksana organisasi, kementerian atau lembaga pemerintah daerah, di mana proses bisnis, SOP, dan penerapan SPBE merupakan bagian di dalamnya. Manfaat dari penataan tata laksana yang baik diantaranya, yang pertama, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Yang kedua, terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi secara nasional. Yang ketiga, meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan. Dan yang terakhir, meningkatnya kinerja di kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Untuk mengukur pencapaian penataan tata laksana yang baik, ada 3 indikator yang dinilai dalam evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang pertama, pada aspek pemenuhan, ada 3 hal yang dinilai. Proses bisnis dan SOP. Proses bisnis telah disusun dengan pedoman Permenpan nomor 19 tahun 2018. Proses bisnis telah disusun sesuai dengan tugas serta dokumen, rencana strategi, dan rencana organisasi. Lalu, proses bisnis telah dijabarkan ke dalam SOP. Yang terakhir adalah peta proses bisnis dan SOP telah ditetapkan dan dievaluasi sesuai dengan perkembangan, tuntutan, efisiensi, dan efektivitas birokrasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua ada SPBE. Kementerian KLPD harus memiliki arsitektur SPBE di mana diperlukan pemetaan proses bisnis, target berdasarkan kegiatan atau fungsi yang dilakukan organisasi dengan menggunakan pemodelan yang sudah disesuaikan dengan arahan Permenpan 19 tahun 2018. Yang terakhir pada aspek pemenuhan adalah keterbukaan informasi. Ada 2 poin. Yang pertama, adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Yang kedua, pada aspek hasil antara, ada 4 hal yang dinilai. Yang pertama, kualitas pengelolaan arsip diukur dengan nilai hasil pengawasan kearsipan dari ANRI. Yang kedua, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa diukur dengan indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dari LKPP. Yang ketiga, kualitas pengelolaan keuangan diukur dengan indeks pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir, kualitas pengelolaan aset
diukur dengan Indeks Pengelolaan Aset dari Kementerian Keuangan. Yang terakhir dalam indikator penilaian evaluasi reformasi birokrasi adalah aspek reform. Ada 2 poin. Yang pertama, peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan. Yang kedua, ada sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai SPBE yang terintegrasi. Ada 3 poin yang dinilai. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir adalah predikat dari indeks XPBE. Sekian video yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.